Nama saya Natania Tata Monika dari kelas 9E absen 25 dan kali ini saya akan presentasikan tentang teks laporan percobaan. Pertama-tama, definisi dari teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil dari percobaan dan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang telah dilakukan oleh peneliti. Umumnya, teks laporan percobaan digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, laporan praktikum, atau hasil karya ilmiah. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang laporan tentang percobaan yang telah dilakukan. Laporan percobaan ini bersifat umum atau universal. Yang kedua adalah ciri-cirinya. Ciri-ciri dari teks laporan percobaan adalah melaporkan hasil percobaan, bersifat objektif, harus mengandung fakta, dan ditulis dengan lengkap dan sempurna. Dan yang ketiga ada struktur dari teks laporan percobaan. Struktur dari teks laporan percobaan ada 6. Yang pertama judul, kedua tujuan, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat langkah-langkah, yang kelima hasil percobaan, dan yang keenam adalah yang pertama adalah judul. Judul adalah identifikasi karya sekaligus gambaran umum. Nah, di sini judul dari laporan percobaan saya adalah laporan percobaan hukum Archimedes. Untuk yang pertama adalah judul. Judul merupakan identifikasi karya dan gambaran umum. Di sini judulnya adalah laporan percobaan hukum Archimedes. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan adalah bagian yang menerangkan maksud dari dilakukannya percobaan. Tujuan di sini ditandai dengan warna kuning, yaitu untuk membuktikan peristiwa melayang, tenggelam, dan mengapungnya suatu benda, dan apa pengaruh garam yang dicampurkan dalam udara terhadap keadaan benda. Yang ketiga adalah alat dan bahan. Alat dan bahan ditandai dengan warna merah, dan di sini alatnya ada 2 dan bahannya ada 3, yaitu alatnya gelas dan sendok, lalu bahannya ada telur, air, dan garam. Yang keempat ada langkah-langkah. Di sini langkah-langkah ditandai dengan warna ungu. Langkah-langkahnya ada 8. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan. Yang kedua, gelas diberi air, jangan sampai penuh agar pada saat masukkan telurnya, airnya tidak tumpah. Yang ketiga, masukkan telur ke dalam gelas yang berisi air tanpa campuran garam. Kemudian amati apa yang terjadi. Yang keempat, setelah itu masukkan 1 sendok garam ke dalam gelas dan aduk perlahan-lahan sampai merata. Amati apa yang terjadi dengan telur tersebut. Yang kelima, masukkan lagi 1 sendok garam dan aduk secara perlahan sampai merata. Amati apa yang terjadi dengan telur tersebut. Yang keenam, lakukan seterusnya sampai mendapatkan keadaan telur yang sesuai yang kita perlukan dan inginkan. Yang ketujuh, catatlah hasil pengamatan yang telah dilakukan dan buatlah tabel pengamatan untuk mempermudah untuk memahaminya. Dan yang terakhir, setelah selesai praktikum, bersihkan dan rapikan alat dan bahan dari sisa pengamatan tadi. Nah, di sini di bagian yang kelima ada hasil percobaan. Nah, hasil dari percobaan yang saya lakukan saat ini, yang pertama-tama apabila tidak menggunakan garam sama sekali, telur tetap tenggelam. Dan yang kedua, menggunakan 1 sendok garam, hasilnya telur masih tetap tenggelam. Yang ketiga,
2 sendok makan garam membuat telur tetap tenggelam, dan selanjutnya saya meletakkan 2,5 garam dan telur tersebut mulai melayang. Dan yang ketiga, dan setelah itu saya memasukkan 3 sendok garam dan hasilnya adalah telur terapung. Dan yang terakhir saya memasukkan 4 sendok garam dan telur tersebut terapung. Dan yang terakhir dari tes laporan percobaan adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah benda tenggelam karena massa jenis telur lebih besar dari massa jenis air. Dan yang kedua, benda melayang karena massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Dan yang ketiga, benda terapung karena massa jenis telur kurang dari massa jenis air. Dan yang keempat, garam berfungsi untuk memperbesar massa jenis air. Dengan begitu, semakin banyak garam yang diberikan, maka semakin besar pula massa jenis airnya. Sekarang masuk ke dalam kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah teks laporan percobaan memuat istilah ilmiah. Dan di sini saya menemukan 2 bagian dari istilah ilmiah, yaitu Archimedes dan Archimedes juga. Di sini itu sebenarnya ada banyak kata-kata Archimedes, tetapi menurut saya istilah ilmiah hanyalah 2 itu karena Archimedes yang lain memaksudkan kepada nama seseorang. Yang kedua, kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan di sini cukup banyak. Saya tandai dengan warna merah muda. Yang pertama ada siapkan, ada memasukkan, masukkan, masukkan, masukkan lagi, lakukan, catatlah, bersihkan, dan rapikan. Yang selanjutnya adalah kata pendefinisian. Di sini saya hanya menemukan 1 kata pendefinisian, yaitu adalah ditandai dengan warna biru. Dan yang terakhir adalah konjungsi kausalitas, yaitu konjungsi sebab akibat. Di sini saya menemukan 4 kata, yaitu 4 konjungsi kausalitas, yaitu kata karena. Di sini lalu di kesimpulan ada karena. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.